Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai analisa transien. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Intan Ahlia Ramadhani, NIM 16 19 10 20 10 50. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisa transien. Analisa transien sendiri adalah analisa rangkaian yang sedang dalam Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisa transien. Analisa transien sendiri merupakan analisa rangkaian yang sedang dalam keadaan peralihan atau keadaan transien, di mana gejala transien atau peralihan merupakan salah satu peristiwa yang ada dalam rangkaian listrik yang perlu kita perhatikan, karena peristiwa ini biasanya berlangsung hanya beberapa saat, dan jika kita telah dalam menanganinya, maka kita bisa mendapatkan bahwa peralatan lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisa transien. Analisa transien sendiri merupakan rangkaian yang dalam keadaan peralihan atau keadaan transien, di mana gejala transien itu sendiri biasanya merupakan salah satu peristiwa yang ada dalam rangkaian listrik yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena pada peristiwa ini biasanya berlangsung hanya beberapa saat, namun jika kita telah dalam menanganinya dan kita tidak bisa menanganinya dengan baik, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada peralatan elektronika itu sendiri. Untuk selanjutnya itu Dan selanjutnya, bagaimana respon transien, pengaruh tegangan dan arus terhadap waktu jika menggunakan resistor, kapasitor, dan induktor. Pada resistor, menghambat tegangan maupun arus yang masuk pada resistor tersebut. Pada selang waktu tertentu, nilai tegangan maupun arus tetap sama seperti awal. Hal yang mempengaruhi nilai tegangan dan arus adalah nilai resistansi dari resistor sendiri. Nah, untuk kapasitor itu menyimpan energi dalam bentuk medan listrik berupa tegangan yang dihasilkan kedua platnya. Dalam selang waktu tertentu, tegangan pada kapasitor itu akan terus naik mendekati nilai tegangan sumber, dan dalam selang waktu tertentu tersebut arus akan semakin berkurang saat kapasitor mencapai tegangan tertinggi arus yang lewat sama dengan 0. Untuk selanjutnya yaitu induktor. Induktor sendiri menyimpan energi dalam medan magnet berupa arus yang dialirkan pada kawat komponen ketika saklar Untuk induktor sendiri menyimpan energi dalam medan magnet berupa arus yang dialirkan pada kawat komponen ketika saklar pertama kali ditutup. Nilai arus 0 kemudian terus meningkat hingga mendekati nilai tegangan sumber yang dibagi dengan nilai resistansinya. Pada saat saklar ditutup, arus 0 dan tegangannya maksimum, namun seiring waktu nilai tegangan akan menuju nilai minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Rinaldo Geundari, NIM 16 19 10 20 10 75 akan menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan dengan respon transien. Untuk konsep-konsep tersendiri itu ada 3, yaitu overdamp, critical damp, dan juga underdamp. Untuk penjelasan sendiri bisa dilihat melalui grafik yang akan digambarkan berikut. Nah, di sini sudah terdapat 3, yaitu overdamp, critical damp, dan juga underdamp. Untuk overdamp sendiri jika digambarkan melalui grafiknya yaitu seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, overdamp ini yaitu sebuah respon di mana respon ini akan secara cepat mencapai nilai input dan akan melewati batas input yang ditentukan, akan tapi semakin lama akan kembali ke nilai input yang diberikan. Nah, di sini yang menunjukkan ciri-ciri dari overdamp yaitu melebihi dari batas input itu sendiri. Kemudian untuk critical damp, grafiknya yaitu seperti ini. Nah, untuk critical damp jika dijelaskan yaitu sebuah respon yang akan secara secara pelan untuk mencapai sebuah input itu sendiri.
Jadi di sini pada prosesnya ini akan berjalan secara lambat. Untuk yang ketiga yaitu underdamp. Untuk underdamp sendiri, jika digambarkan melalui grafik seperti ini, Nama saya Muhammad Faisal Hidayat, NIM 16 19 10 20 10 51, akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh Intan Afia. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi XC, tegangan XC, yaitu pada saat charge. Di mana tegangan XC sendiri itu memiliki dua kondisi, charge dan discharge. Sebuah XC itu digunakan untuk sebuah ukuran dalam kapasitor. Di sini kita menggunakan 1,2 k ohm untuk resistor dan 100 mikrofarad untuk kapasitornya. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk kondisi saat charge. Pada saat charge, yaitu merupakan sebuah kondisi di mana kapasitor terisi oleh sebuah sumber tegangan. Nah, di sini untuk kapasitor sendiri itu akan diukur berdasarkan waktu. Di sini waktu diukur mulai 0 detik sampai dengan 60 detik. Yang pertama untuk pada tahanan atau resistor 1,2 k dengan kapasitor 100 mikrofarad. Sebagai contoh, pada saat kami melakukan praktikum pada waktu 0 detik, maka didapat nilai pada praktik sebesar 0. Karena pada saat awal itu tegangan yang dihasilkan itu berupa 0 volt. Ya, untuk dari salah satu sampel dari praktikum kami akan mengambil satu buah sampel yaitu pada detik ke-10. Pada saat kami melakukan praktikum di dalam data percobaan, itu kami mendapatkan nilai praktik yaitu 9,94 untuk tegangan 9,94 volt. Untuk hasil percobaan secara teori, kami menggunakan untuk rumus yaitu C sama dengan RLC. Di mana yang utama R menggunakan kami 1 K2 ohm atau 1200 ohm dengan nilai kapasitor yaitu 10⁻⁴ farad. Maka setelah melakukan perhitungan didapatkan hasil 0,12. Nah, pada saat kita menggunakan T sama dengan 10, maka dimasukkan nilai VT sama dengan VS plus V0 min VS kali E pangkat min T per C. Jadi didapat VT sama dengan VS nya yaitu 10 dan untuk V0 nya yaitu berupa 0 pada data awal tadi dengan VS sama dengan 10 dengan E pangkat min T, T nya diketahui tadi 10, berarti min T sama dengan min 10 dibagi dengan 0,12 yaitu nilai dari C. Maka didapatkan hasil 9,9962 volt. Ya, untuk arus kami menggunakan simulasi. Nah, maka dari itu ketika kami melakukan praktik, maka tadi sudah dijelaskan bahwa nilai dari praktik yaitu 9,94 volt dan nilai teori yaitu
9,9962 volt. Nah, untuk nilai arus kami langsung menggunakan simulasi. Maka setelah kami melakukan simulasi, maka didapat arus yaitu 0,04 ampere. Saya Ahmad Zidar Rafiq, NIM 161910201077. Saya akan meneruskan rangkaian RC pada saat discharge, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Faisal Alif yang menjelaskan pada saat charge. Pada tahanan terdapat 1,2 kOhm dan kapasitor 100 mikrofarad, di mana pada detik ke-10 dalam tegangan diketahui teori sebesar 3,56 kali 10 pangkat min 3 volt dan arus yang diketahui sebesar 0,01 ampere. Pada teori, pada rangkaian RC saat discharge, tahanan sebesar 1,2 kOhm dan kapasitor sebesar 100 mikrofarad, di mana pada kapasitor sama dengan R kali C, di mana R sebesar 1200 dikali 10 pangkat min 4 farad sama dengan menghasilkan 0,12. Dalam keadaan tegangan V0 sebesar 9,45 dikali E sebesar min 10 per 0,12 akan menghasilkan 3,58 dikali 10 pangkat negatif 3 volt. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.